Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra. Fokus, konsentrasi. Oke, dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Knight of Cups. Kesatria cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman, sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu ya, yang menjelaskan ataupun menggambarkan tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana dalam pekan ini berpotensi bakal ada sebuah pencapaian, peningkatan, bakal ada kabar baik ya. Kalau pencapaian peningkatan itu biasanya ada kaitannya dengan perihal pekerjaan ya, usaha dan bisnis teman-teman. Kemudian aku juga melihat seperti ada sebuah komitmen ya, komitmen di dalam sebuah hubungan ya, komitmen di dalam sebuah kehidupan. Jadi memang sebuah komitmen ini tentu juga akan membawa sebuah hal-hal yang positif dan kabar baik ya teman-teman di dalam kehidupan kamu ya. Yang jelas memang dalam pekan ini bakal begitu banyak teman-teman Libra yang akan bangkit ya. Bakal bangkit dari apa? Dari keterpurukan, mohon maaf ya. Karena dari kartu kedua ini 9 pedang menggambarkan hal yang demikian. Kamu lagi terpuruk, lagi terbelenggu oleh beberapa masalah-masalah kehidupan yang cukup rumit ya. Sehingga memang pada fase ini tentu ini menjadi sebuah keajaiban yang akan benar-benar apa ya, yang benar-benar kamu harapkan ya, kamu tantikan, kamu tunggu selama ini teman-teman ya. Karena memang pada fase ini seakan-akan kamu lagi berpasrah banget, berserah banget terhadap sebuah keadaan ya. Bisa jadi memang kamu sudah melakukan segala hal namun selalu gagal ya. Mungkin semua orang pernah mengalami energi ini teman-teman ya, seakan-akan memang benar-benar depresi banget ya, penuh dengan tekanan dan beban ya. Ya, dan semoga ini tidak terjadi sih teman-teman. Tetapi namanya kehidupan pasti pernah mengalami energi ini ya. Dan ketika kamu sudah bangkit dan ataupun akan bangkit, ya harus selalu mensyukuri juga terhadap segala hal yang memang Tuhan berikan pada kamu teman-teman. Karena ini adalah sebuah bentuk salah satu ujian bagi kehidupan kamu. Nah, oke. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Temperance. Jadi memang dari kartu ketiga ini teman-teman yang aku lihat adalah ya, adanya ikut campur tangan Tuhan yang cukup nyata. Berarti ketika kita berbicara terkait dengan adanya ikut campur tangan Tuhan teman-teman, ada sebuah bentuk manifestasi atas doa ya, atas ikhtiar kamu juga. Berarti apa yang kamu lakukan selama ini teman-teman ya, kegagalan itu adalah sebuah awal yang dimana pada akhirnya teman-teman yang kemarin gagal akan berhasil ya pada pekan ini gitu ya, hasilnya akan terlihat ya pada pekan ini, mungkin seperti itu nanti ya. Dan kemudian memang begitu banyak banget kelancaran, kestabilan yang akan mulai kembali timbul ya. Contoh mungkin dari segi kesehatan juga akan lebih baik ya, karena memang kalau di sini terlihat kesehatan kamu juga cukup bermasalah nih teman-teman ya. Kemudian keuangan, pekerjaan, usaha, ya semua kehidupan asmara. Oke. Nah, wow, aku punya jajaman teman-teman. Ya, disinilah
manifestasi atas segala sesuatunya itu benar-benar cukup nyata. Ya, Tuhan ternyata benar-benar ikut campur tangan tangan ya di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Ya, apa sih yang selama ini mungkin kamu harapkan, kamu inginkan? Ya, inginkan. Nah, itulah yang akan segera termanifestasikan dalam berkat ini. Amin ya. Oke, next. Pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi dari teman-teman Libra nih. Keuangan teman-teman Libra dalam pekan ini bagaimana ya? Oke, dan wow, aku punya Wheel of Fortune. Wheel of Fortune muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan ya. Finansial ekonomi teman-teman Libra. Oke, jadi ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa banget teman-teman ya. Karena aku melihat seperti ada sebuah roda kehidupan, roda keberuntungan yang benar-benar berputar banget. Ya, disinilah kehidupan kamu akan dibanjiri dengan mungkin akan datangnya kelimpahan materi, ya, rezeki nomplok, rezeki berlimpah. Jadi rezeki yang mungkin super dahsyat akan kamu peroleh. Perubahan tadi teman-teman, ya ketika kamu kemarin mohon maaf ya lagi banyak masalah, hutang ya, kemudian kebutuhan juga banyak, maka akan terselesaikan. Dan nggak menutup kemungkinan teman-teman, hadirnya kartu pertama ini juga menunjukkan tentang bagaimana kehidupan kamu ke depan akan jauh lebih baik. Ya, kehidupan kamu ke depan akan jauh lebih sukses berhasil. Nah ini, aku punya The Magician. The Magician, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, seolah-olah itu memang kamu sedang memegang sebuah kunci. Oke, yang dapat kamu pergunakan teman-teman untuk membuka pintu rezeki kamu selebar-lebarnya. Dan energi kamu saat ini seakan-akan memang lagi positif banget. Seperti ada energi penarik. Jadi rezeki itu yang bakal datang. Uang bakal mendekati kamu, teman-teman. Ya, dari segala penjuru arah. Ya, jadi ini memang sebuah kunci ketika seseorang itu sudah menemukan sebuah jalan, teman-teman. Maka ya wajar sih rezeki akan datang dari segala penjuru arah. Seperti itu. Kemudian pada kartu yang ketiga, aku punya King of Swords ya. Nah, mengenai tentang kondisi keuangan ya, energi keuangan dari teman-teman Libra, dari kartu ketiga ini teman-teman ya, apa ya, ini seakan-akan menggambarkan tentang bagaimana ya sebuah tindakan dan upaya yang memang selama ini kamu lakukan. Kamu orang yang cukup optimis. Kamu orang yang sudah ketika punya tujuan harus tercapai tuh gitu ya. Kamu orang yang cukup ambisius. Iya bagus ya ketika dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Memang walaupun ya cenderung kamu orang yang cukup apa namanya teman-teman ya keras kepala ya, tetapi ya namanya manusia wajar sih teman-teman ya, mungkin ada penempatan masing-masing, tetapi kita kembali lagi terhadap kondisi keuangan ya, kondisi keuangan kamu dalam pekan ini bakal berlimpah ruah teman-teman ya, dan di sini juga terlihat seperti kamu berhasil membuktikan, menunjukkan kepada orang-orang yang mungkin selama ini selalu saja memandang kamu sebelah mata ya, jadi kamu juga bisa sukses berhasil kok sama seperti mereka. Oke, next. Pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga ya. Oke. Aku punya Three of Cups, 3 cangkir teman-teman muncul hadir ya. Sebenarnya ini kartu yang sangat positif secara visualisasi ketika kita berbicara terkait dengan sebuah pencapaian. Ketika kita berbicara terkait dengan kondisi kehidupan sosial. Namun, ini sangat negatif ketika kita berbicara terkait dengan kondisi keuangan, hubungan, mohon maaf. Ketika kita berbicara terkait dengan sebuah hubungan rumah tangga. Ya, ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana ya terjadinya sebuah hubungan cinta segitiga ataupun cinta terlarang ya, cinta diam-diam teman-teman ya, yang sedang dijalani gitu loh ya. Oke, mungkin kamu ataupun dialah ya, tapi memang yang jelas di sini terlihat sebuah perubahannya ya, terlihat sebuah perubahannya. Oke, nah apakah bakal lebih baik teman-teman? Ya sepertinya bakal berpotensi lebih baik sih, akan bisa lebih baik teman-teman ya. Namun ya yang harus dipahami di sini adalah sebuah bagaimana sih kamu untuk tetap bersabar nantinya ketika hubungan tersebut ya. Contoh ketika memang pasangan kamu sudah benar-benar menghadirkan adanya pihak ketiga, tentu itu menjadi sebuah pukulan yang sangat begitu berat dan bakal mengecewakan kamu ya. Nah memang ya ujian itu akan datang, teman-teman. Bukan hanya ketika kamu lagi susah, tetapi ketika kamu lagi sukses, bahagia, berhasil. Karena kalau dari segi ekonomi bagus, berlimpah, aku akui teman-teman, rezeki kamu bagus, sukses, harta tahta semua didapatkan. Tetapi ketika menjaga sebuah komitmen ini yang mungkin cukup sulit, ya.
Itu sih. Tapi semoga teman-teman semua cepat selesai ya. Bagi yang memang mungkin merasakan ya adanya hubungan yang mulai nggak stabil gitu teman-teman ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang berpacaran. Oke, aku punya The Hierophant. The Hierophant ini kami menggambarkan tentang sebuah pencerahan baru, tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana teman-teman ya kalau dikatakan pencerahan baru memang selalu saja identik ya tentang bagaimana sih hubungan itu akan tetap insya Allah akan langgeng, insya Allah akan tetap harmonis berjalan dengan lancar ya. Ketika memang selama ini sudah cukup-cukup banget lah ya merasakan melewati masa-masa yang mungkin cukup sulit dan berat teman-teman ya, perjuangan sudah banyak dan di sini aku punya the carrier ya, bakal ada sebuah kemajuan peningkatan keselarasan teman-teman. Jadi memang belajar dari beberapa kesalahan ya, belajar dari beberapa hal yang mungkin selama ini selalu terjadi teman-teman untuk menjadi yang lebih baik ya. Terkadang memang harus ada masalahnya dulu ya, baru bisa lebih saling mengerti ya, memahami, saling membutuhkan seperti itu teman-teman. Jadi pada intinya adalah harus selalu mensyukuri lah ya teman-teman, segala apapun itu. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara ya teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo, single mom dan single. Aku punya death. Death berarti ada sebuah kematian ya. Death artinya ya di sini ada sebuah akhir ya. Akhir dari hal-hal yang mungkin cukup sulit buruk di dalam kehidupan kamu selama ini. Dan ada kabar baik di sini teman-teman. Ya, aku merasakan seperti ada energi penyesalan yang sangat begitu mendalam dari orang yang pernah menyakiti, menjolimi kamu loh. Dia berupaya banget untuk kembali berusaha ya, mendekati kamu nih, menghubungi kamu nih gitu ya. Nah, ketika ini ada The Empress, jadi ini sebuah perubahan di dalam kehidupan kamu yang cukup drastis. Ketika mungkin kamu berubah lebih cantik, lebih tampan, lebih kaya, nah itu penyesalannya di situ sih sebenarnya teman-teman ya. Artinya memang dia itu nggak benar-benar mungkin tulus serius kepada kamu, ya. Dari memang pria utama itu ada terkait dengan ya harta mungkin juga ya teman-teman, tahta mungkin juga, dan kemudian apa ya, kemudian nafsu. Jadi harus kamu waspadai sih ketika memang ada energi lama yang kembali mendekat teman-teman ya. Dan aku melihat di sini juga ada energi baik, energi positif teman-teman ya, ada energi baru nanti juga yang bakal datang gitu sih ya di dalam kehidupan kamu teman-teman. Oke, next poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang PDKT ya, ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Oke, apakah positif energinya? Wow, aku punya Six of Pentacles. Ada 6 koin di sini teman-teman. Ya, 6 koin muncul hadir sebagai energi pembuka ya. Aku rasa kamu harus lebih banyak hati-hati dan waspada teman-teman ya. Oke, mungkin memang dapat aku akui di sini. Apa ya, ibaratkan kamu lagi didekati dengan beberapa energi ya, ataupun kamu mendekati beberapa energi, tetapi ya dari beberapa energi tersebut teman-teman, aku melihat nggak semua positif ya. Maka ini yang aku maksud teman-teman, bahwasannya kamu harus wajib berhati-hati, dan kalau bisa bukan hanya memfilter, memproteksi ya, benar-benar memproteksi banget ketika intuisi kamu mengatakan, feeling kamu mengatakan, firasat kamu mengatakan ini orang nggak benar gitu. Ya ini orang nggak baik. Jadi harus lebih pendalaman terhadap sebuah penjiwaan, kebatinan kamu, teman-teman. Jangan sampai pikiran kamu mengalahkan segala sesuatunya yang hanya akan berujung dengan sebuah kekecewaan yang kamu dapatkan dan kamu rasakan. Ya, kenapa? Energi-energi tersebut, energi-energi toksik tersebut, teman-teman, sepertinya memang hanya ingin manfaatin kamu doang. Mohon maaf, hanya ingin harta, ya, hanya ingin tahta, dan kemudian hanya dijadikan sebagai status dan pelampiasan. Jadi itu, ya. Tetapi bisa jadi itu terbalik dari apa yang mungkin aku katakan ya teman-teman. Tetapi memang wajib berhati-hati, jangan terburu-buru banget lah ketika dekat dengan seseorang. Gitu. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Libra. Aku punya tanggal 28, 16, 12, oke, 23, tanggal 3, 19, 21, 17, tanggal 9, 13, 15, dan 31.
Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.